أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita kembali meneruskan pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Halaman 93. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan ketujuh sembahyang sunat duha, dan sekurang-kurangnya itu 2 rakaat, dan sekurang-kurang sempurnanya itu 4 rakaat. Yang terabdal daripada itu 6 rakaat, dan yang terabdal daripada itu 8 rakaat. Karena segala bilangan rakaat tersebut di dalam hadis Nabi SAW, dan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam matan Minhaj, sekurang-kurang sembahyang duha itu 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Nah, hanya boleh aja salah satu kita mengambilnya daripada riwayat baik 2, 4, 6, 8 atau sampai 12. Adapun waktunya maka itu sungguhnya meriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa Nabi SAW adalah sembahyang duha 6 rakaat di dalam waktunya, yaitu apabila naik matahari kadar setengah galah atau segalah maka beri sembahyang 2 rakaat. Apabila lalu matahari sekadar rubuk langit, yakni sekadar rubuk hari, maka sembahyang ia 4 rakaat. Imam Ghazali rahimahullah waktu sembahyang duha yang terabdal itu waktu surubuk hari. Adapun waktu yang harus itu di terbit matahari yang sekadar setengah galah atau segalah hingga sampai dahulu daripada gelincir matahari. Waktu sembahyang duha setelah terbit matahari tinggi sekadar segalah, sekadar kita ya jam kita sekarang jam 6 lebih lah, jam 6 seterbit matahari, lewatlah dari jam 6 10 menit ya, sekadar segala tingginya sekadar tungkat. Itu awalnya, kemudian dihitung mulai jam 6 serubuk hari, jam 6 dibagi 1/4. Bagi 4 nih kita 12 berarti 3 jam, 6, 7, 8. Di atas jam 8 itu serubuk namanya. Artinya bisa jam 9, bisa jam 8, nanti di atasnya serubuk, itu nang terabdah. Akhirnya pada waktu duha sebelum gelincir matahari, artinya sebelum salat zuhur, ya, setelah gelincir matahari waktunya sudah, jadi setengah 12 masih bisa salat duha. Selesai pembicaraan tentang kadar rakaat yang dikerja oleh Rasulullah ke waktu yang terabdal yang Rasulullah mengerjanya mulai waktu awal sampai serubuk.
Dan kedalaman sembahyang pada waktu antara maghrib dan isya, yaitu dinamai sunnatun awabin. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa mimma nuqila daduhu man fa'alahu salam ba'da isya'aini situ rakaatin. Setengah daripada yang dinakal bilangan rakaat sembahyang awabin itu daripada yang diperbuat oleh Rasulullah SAW dalam maghrib dan isya itu 6 rakaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-maghribi sita rakaatin qabla ayatakallama wubira lahu dhunubu 50 sanatan. Barang siapa sembahyang kemudian dari maghrib 6 rakaat dahulu daripada bau ia berkata-kata, nescaya diampuni baginya dengan dia akan dosanya yang 50 tahun. Salat ba'diyah maghrib itu makadah udah itu riwayatnya. Kemudian selesai itu ada dinamai awabin. Imam Ghazali 6 rakaat. Caranya itu jangan berpandir dunia deh, jangan berkisah, langsung aja. Artinya langsung aja sembahyang itu habis kita sembahyang ba'diyah maghrib ditambah lagi 6, bisa aja juga ditambah 4. Waktu nang itu dinamai waktu awabin. Kalau ditahsis khusus 6 boleh dihitung ba'diyah maghrib itu langsung tambah 4 aja kan. Tidak ada tahsisnya salatnya. Ayat boleh niat apa aja, tapi tahsis dalam makna sunatnya atau sunat awabin. Yang bisa salat taubat, bisa juga salat hajat, bisa juga salat apa di situ. Yang penting 6 rakaat. Dari itu rata-rata kita apabila salat hajat sesudah maghrib, itu waktu mustajabah awabin. Al-barusani bima yataqarrub taqarrub Jumat, itu sudah banyak kita bahas. Baru lapor yang kedua pada sembahyang berulang sebab berulang Jumat mingguan, yaitu 7 perkara. Pertama sembahyang pada hari Ahad, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalla yaum arba rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin Fatihatul Kitab wa amana Rasul maratan kataballahu lahu bi'adadi kulla nasraniyyin wa nasriyatin hasanatin wa atawallahu thawaba nabiyyin kutiba lahu thawabu hujjatin umratin kutiba lahu bikulli ra'ati alfa salatin a'atullah bil jannah bikulli harfin madinatan." Min miskin asfaran. Barang siapa sembahyang pada hari Ahad 4 rakaat, pada yang baca tiap rakaat Fatihah Alkitab dan amanah Rasul hingga akhir ayat, sekali ini saya juga surat Allah baginya kebajikan sebilang-bilang tiap-tiap orang Nasrani yang laki-laki, orang Nasrani yang perempuan, dan memberi Allah akan dia pahala Nabi. Insya Allah baginya pahala haji dan umrah. Insya Allah baginya tiap-tiap 1 rakaat 1000 sembahyang. Memberi Allah akan dia dalam surga, dan tiap 1 huruf dibacanya itu akan 1 negeri yang besar daripada kasturi yang amat harum. Madinah itu kota, Karya kecamatan, kampung kita. Nah ini bikul harfin madinatan. Tahsis hari Ahad aja nih itu 4 rakaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wahidullah, ada ba'alif atau ada ba'alif tulisan wahidullah bikasri salati yaumal ahadi fa innahu subhanahu la syarika lahu faman salla yaumal ahadi ba'da salati zuhri arba'a rakatin ba'da al-fardhi wa sunnah ya qabiratil ula fatah kita maratan itu tanzil sajadah bisanya pada kitab tabaraka biyadihil mulk thumma yatashahadu yusallimu thumma yaqumu yusalli ayatin akhrayaini yaqra'u fihi fatihatal kitab surat al-jum'ah wa nafiqin aswahjatahu kana haqqan ala Allah ayaqdiya hajatahu. Tauhidkan lima akan Allah Ta'ala dengan membacakan sembahyang pada hari Ahad, karena bahwasanya Allah Ta'ala itu atas tiada baginya yang menyekutui dia. Maka barang saya sembahyang pada hari Ahad jadi zuhur, kemudian di zuhur 4 rakaat menjadi fardunya sunnahnya. Dalam baca rakaat yang pertama Fatihatul Kitab sekali dan Alif Lam Mim Tanzil sajadah sekali. Rakaat kedua Fatihatul Kitab sekali dan Tabarakal biyadihil mulk sekali. Kemudian maka tasyahud iya dan salam. Berdiri ia sembahyang 2 rakaat lainnya pada yang baca dalam Fatihatul Kitab surah Al-Jum'ah dan surah Munafiqun. Dan ia mintakan Allah dan hajatnya, ada hak atas Allah bahwa menunaikan ya akan hajatnya itu. Kelebihan hari Ahad ada sembahyangnya dengan 4 rakaat sembahyang hajatnya ba'juhur. Ada yang tadi ada waktunya salat yaumul ahad arba' tidak ada ini ba'da zuhur ba'da zuhur dan ba'diyahnya. Setelah itu tambah lagi 4 rakaat khusus ayat-ayatnya nih kayak jadi sembahyang hajat yang salam doa kabul doa. Ada sembahyang pada Senin, sabda Nabi SAW yaumul Senin indah tibain nahar atanya yaqra'u fi kulli ra'atin fatihatan maratan ayatul kursi maratan qul huwallahu maratan ma'azatain maratan idza sallama istaghfara asyara marrat sallallahu Nabi SAW marrat ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha. Barang saya sembahyang pada Senin ketika naik matahari 2 rakaat ada membaca ya tiap-tiap rakaat Fatihatul Kitab dan ayat kursi dan qul huwallahu sekali, qul a'udzu sekali, qul a'udzu sekali. Apabila yang beri salam mengucap iya astagfirullah 10 kali, mengucap salawat atas Nabi 10 kali. Saya mengampuni Allah baginya dosanya sekaliannya. Salat tobat jadi-jadinya. Ayatnya aja beda Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu, qul a'udzu binnas. Selesai salam istighfar 10, salawat 10. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yaumul Isnin isnata asyarata raka'atan yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihal Kitab maratan ayatul kursi maratan baida faraga qara'a qul huwallahu dasanata asyarata maratan wastaghfara isnata asyarata maratan yunadi yaumul qiyamah aina fulan ibnu fulan fa yakhsawahu min Allah awal ma yuqamna sa'al quhulatin ayatawajju wa yuqalu lahu dukhulil jannata yastaqbiluhu mi'atu alfi malakin ma kulli malakin hadiyatun syayyuna hatta yaduru ala alfi qasrin min nurin yatala'lau. Barang siapa sembahyang pada hari Senin 12 rakaat banyak sembahyangnya dalam baca ya tiap-tiap Fatihah sekali, ayat kursi sekali. Apabila selesai ia akan baca qul huwallahu 12 kali, mengucap istighfar 12 kali. Saya disuruh dengan dia pada hari kiamat di mana si fulan hendaklah ia berdiri, hendaklah ia mengambilkan pahalanya itu dari Allah. Maka pertama yang diberikan akan dia di pahala itu 1000 pakaian yang dipakaikan akan dia mahkota. Dikata bagimu masuk kamu akan surga.
berhadap akan menyambuti akan dia oleh 100.000 malaikat serta tiap malaikat hadiah. Padahal menginginkan mereka akan dia hingga berkeliling mereka dengan dia atas 1.000 mahliga daripada nur yang cemerlang, yang bersinar-sinar. Jadi kita cemerlang bahasa dahulu. Nah, itu salat sunat pada hari Senin. Dan ketika sembahyang pada hari Selasa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalla yauma Selasa asyara raka'atin dan tisabin nahar. Hadisin akhir latifain nahar yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihah ayatul kursi maratan qul huwallahu thalatha maratin. Lam tabtali khatiyatun la sab'ina yawman fa in mata sabiya mata syahida ghufir lahu dzunubu sanatin." Barang siapa sembahyang pada hari Selasa 10 rakaat pada ketika setengah hari, atau riwayat hadis yang lain ketika naik matahari, padahal yang membaca tiap-tiap rakaat Fatihah Alkitab, ayat kursi sekali, qul huwallahu 3 kali. Nescaya tiada di surat atasnya kejahatan, yakni tiada di surat atasnya dosa hingga 70 hari. Jikalau mati ia hingga 70 hari, saya mati syahid, diampuni baginya akan dosanya 70 tahun. Al-Ghubira lahu dzunubu sab'ina sanatan, sampai ternyata tinggal. 4 sembahyang pada arba hari Selasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arba sanata asyaraqatan dati min nahari yaqbiratil fatil ayatul kursi maratan qul huwallahu ahad thalatha maratin wa mu'azzatan thalasan nada bihi malakul arsy Abdullah ista'ni bil amal arghaballahu kama taqaddam zamika wa Allahu azab al-qabri wa dhiqahu wa zulma rafa'in anka syadidal qiyamah rafa'hum yaumi amal rufi'a lahum yaumi amalu nabiyyin." Barang siapa sembahyang pada hari arba 12 rakaat ketika naik matahari pada membaca tiap rakaat Fatihah Alkitab, ayat kursi, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, saya dimunadikan, yakni disuruh oleh malaikat pada aras dengan kata, "Hai Abdullah, mulai olehmu akan amal. Semuanya telah mengampuni Allah baginya yang terdahulu dari dosamu dan menolak Allah darimu akan siksa kubur dan piciknya dan kalamnya gelap, menolak Allah darimu akan kesusahan hari kiamat. Angkatan Allah baginya dari harinya itu seperti amal Nabi hari Arba." Kalimat sembahyang pada hari Khamis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khamis pada zuhur wal asar rakatain yaqbila ula Fatihah semaratan atau mi'ata marrah. Saniyah pada kitab maratan qul huwallahu mi'ata marrat yusalli ala Muhammadin mi'ata marrat Allah sawaba man sama Rajab Sya'ban wa Ramadan. Kana sawmi hajjil bait kutiba lahu bi'adi kulli man amana billah tawakkal alaihi hasanah." Barang saya sembahyang pada hari Kamis antara zuhur dan asar 2 rakaat, yang baca rakaat pertama Fatihah Alkitab dan ayat kursi 100 kali. Ayat kedua Fatihah Alkitab qul huwallahu 100 kali. Kemudian dari sembahyang itu mengucap ya salawat atasku 100 kali. Saya memberikan di Allah akan pahala seorang yang puasa Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Adalah baginya pahala seperti pahala haji orang haji ke Baitullah. Menyuruh Allah akan dia kebajikan yang bilangan tiap-tiap orang yang percaya dengan Allah, bilangan orang yang tawakal atas Allah. Itu hari Kamis. 6 sembahyang hari Jumat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jumat salatun kulluhu ma min abdin mu'minin qama ijastaqalatis syamsu wa irtafa'at ada rumhin wa aqsa min dzalik fatawadda fasurubu salat adh-dhuhr imanan tisaban ila qatawa mi'ata hasanatin ma'nu mi'ata sayyi'atin." Di dalam hari Jumat sembahyang sekaliannya tiada dari seorang hamba yang mukmin yang berdiri pada waktu apabila terbit matahari dan tinggi ya sekadar segala atau lebih, yang lebih itu maka mengambilnya akan air sembahyang, menyempurnakannya akan air sembahyangnya, sembahyang sunat duha 2 rakaat. Dan ia beriman dan mengusahakan akan pahalanya, melainkan disuruh Allah baginya 200 kebajikan, dihapus daripada 200 kejahatan. Mangsalah barakallahu Allah ya jannah 400 darajah. Barang siapa sembahyang 4 rakaat saya mengangkat Allah dalam surga 4
400 derajat hari Jumat. Man salah samana raka'atin apa Allah lahu fil jannah samana mi'ati darajatin wa lahu dzunubuhu kulluha. Sembahyang dalam rakaat saya mengangkat Allah bagian ke surga dalam 400 derajat, mengampuni Allah baginya kan segala dosa sekaliannya. Aman salih sanata asyarakat Allah alfain ma'ata hasanatin ma'anu alfain ma'ata sayatin apa rupi Allah bil jannah alfain ma'ata darajah. Barang sembahyang 12 rakaat saya menyuruh Allah baginya 2200 kebajikan, menghapus ia daripadanya 2200 kejahatan, mengangkat baginya dalam surga 2200 derajat. Khusus hari Jumat sebelum ke masjid. Lagi sabda Nabi SAW dakhala jam'i yaumul Jumat salat berkat qabla salat Jumat yang berarti alhamdulillah marah qul huwallahu 50 maratan lam yamut hatta yara maqadahu fil jannah aw yura lahu. Barang saya masuk dalam masjid jami' pada hari Jumat sembahyang 4 rakaat dahulu di sembahyang Jumat, pada yang baca pada tiap rakaat alhamdulillah sekali Fatihah, qul huwallahu 50 kali, niscaya tiada mati hingga melihat akan tempat kedudukannya dalam surga atau dilihatkan baginya. Itu hari Jumat khusus. Atau juga sembahyang pada hari Sabtu. Inilah masalah salat sunat yang kita bisa mengerjanya kalau kita bisa ada waktu. Sallallahu ma'ana riwayat ini pada Imam Ghazali ada dipakai Ihya Ulumuddin aja ini Imam Ghazali pakai kita sholat wajah ta'diyah qabliyah sunat duha sunat isyraq itu aja. Sunat harian ini kan ada Imam Ghazali. Atau sembahyang hari Sabtu sabda Nabi man shalla yauma sabti arba'a rakaat yaqbi kulli qira'atin fatar kita maratan qul ya ayyuhal kafirun thalatha maratin fajabal qara ayatal kursi maratan taballahu bi kulli harbin hujjatan umratan Rabi'al bi kulli harbin ajra sanati siyam ay ajra sanatin siyamun hariha qiyamul lailiha. Allah Jalla bikal hafin thawab syahidin kana ta'zil arsillah nabiyyin wa syuhada. Barang sembahyang pada hari Sabtu 4 rakaat pada yang baca tiap rakaat Fatihah Kitab dan qul ya ayyuhal kafirun 3 kali. Selesai dari sembahyang itu baca ayat kursi sekali. Saya di surat Allah baginya tiap-tiap satu huruf pahala haji dan umrah. Mengangkat ia baginya tiap satu huruf pahala setahun itu pahala puasanya, pahala ibadatnya pada malam. Bila Allah akan tiap satu huruf dan pahala orang mati syahid adalah pada hari kiamat bernaungnya di bawah arsy Allah serta anbiya dan syuhada. Dan adalah segala hadis Nabi SAW yang menyebutkan segala sunnah sembahyang dalam hari yang 7 tersebut dalam kitab Sayyidi Syekh Abdul Qadir Ajaib bin Gunyah dengan isnadnya kepada sahabat Nabi SAW demikianlah adanya. Imam Ghazali Syekh Abdul Qadir Ajaib ini sama ada khusus salat harian sampai seminggu. Tafsir dengarnya Gunyah, dalam Gunyahnya itu ada sanadnya, sanad riwayat. Kita sudah seberataan mengetahui macam kita. Imam Nawawi mengatakan boleh memakai hadis apa aja makna dhaif selama ada hadis palsu di dalam Fadhailul Amal. Untuk beramal boleh, dalilnya hadisnya sangat lama dhaif ada apa-apa. Tapi kalau ya untuk hukum ada boleh harus hadis sahih, hadis hasan. Ya boleh hadis lama-lama hukumkan ni halal ni haram dan seterusnya. Tapi kalau Fadhailul Amal jana Imam Nawawi pakai aja. Artinya ada masalah nah itu. Tapi kan orang besar dah Syekh Abdul Qadir punya pangkat Qutub Sultanul Auliya, Raja seluruh wali. Imam Ghazali punya pangkat Qutubul Ulum, orang wali kutub presiden di masanya.
oleh ketutup presidennya. Hal ehwal pada depan kita, pada para orang saleh, pada mungkin mereka menyampaikan riwayat palsu. Artinya boleh aja dah memakainya. Isi seluruhnya sebenarnya tidak ada lain adalah supaya ingat kepada Allah. Isinya supaya ingat aja. Sampai yang sunnahnya itu isinya ya mengingat Allah. Boleh aja sembahyang sunnah karena ada batas beberapa rakaat sehari itu boleh aja. Sunnah mutlak dah, salah sunatan Allah Akbar, isinya atau Allah Akbar, semata-mata di dalamnya mengingat Allah. Jadi kayak Maryam dahan diri ya. Ini orang kada begawi, orang bekerja, bekerjanya itulah sudah ibadahnya. Hanya kada ada juga pekerjaan habis subuh, pedagang kada orang ya, pegawai kada kada. Pegawai jam 7 turun sudah, jam 1 balik, ada nang jam 5 nya balik. Ada kawan gawe di kantor sada kurang ada. Yang ada kawan maksudnya isinya ya itu tadi. Nah, sunnah mengisi waktu dengan makna salat sunat. Ada kawan menggawinya itu mengingat Allah. Diganti jika tenang apakah apa nang digawe, jangan terlalu banyak kosong. Hanya tasbih, zikir, baca Quran, nah itu nggak masalah, sunnah aja. Tahsis amaliyah salat sunat, nah ini ada kelebihan. Tapi cuma untungnya ya kalau menggawe ini sampai ke masalah anaknya di dalam kubur ini tak ada menyampit, itu amaliyah. Dan demikian segala hadis yang menyebut sunnah sembahyang pada malam yang 7 yang lagi akan datang itu disebut pula oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu dan kitab Al-Bunyah itu. Al-Bunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rata-rata Al-Bunyah itu mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Ya, kalau bisa baca mazhab orang dah bisa tak salah kita. Karena ada beda wajib nyata. Siapa kada jadi macam sedinta Ahmad bin Hanbal. Dua memang riwayat Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Atau orang Makkah Madinah Maliki Syafi'i. Masih rata-rata Syafi'i. Seluruhnya isinya kita adalah menjadarkan diri, mengetahui ternyata ini pekerjaan Rasulullah dan para orang saleh, mereka itu luar biasa ibadahnya kepada Allah. Kita ini ya sekurang-kurangnya ya adalah sedikit-dikit kita orang awam. Adapun sembahyang pada malam Ahad, maka itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sambungannya kita baca Sabilal Muhtadin.
halaman 64. Masalah lintas sadar enggak di tengah, di bawah, tengah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Syahadat, jikalau berniat seorang pada wudunya akan menyejukkan badan atau menghilangkan daki serta niat wudu yang kebilangan, segala niat tersebut itu di bawah dihadirkannya niat wudu yang kebilangan. Saat niat menyejukkan badan, menghilangkan daki, niscaya madai akan dia akan sejuk badan dan hilang daki hasil ya dengan wudunya. Orang berwudu rupanya dia kepanasan, lalu niatnya berwudu supaya badan dingin, tapi di waktunya berniat nawaitul wudu'a li rafi hadasil asgari, sama aja. Kalau nawaitul wudu'a fardhan alaiya sama kayak itu pada berubah, sah aja, ada apa-apa. Hanya wudunya itu sah. Walaupun awalnya kepanasan, wudu itu niatnya supaya dingin. Orang berjalan karena debu banyak, kalau berdebu muhan, berdebu tangan, berdebu kaki, lebih baik berwudu ya, yang mana hilang debu lah, hilangkan daki ini. Tapi niatnya tetap pada berubah. Nawaitul wudu'a li rafi hadasil asgari, sah aja wudunya, walaupun tadi awalnya tambahannya itu, artinya tidak ada masalah. Dan jika tiada niatkan sekalipun, dan jika niatkannya pada wudunya semata-mata karena menyejukkan badan, menghilangkan daki juga tiada sah. Niat wudu yang kebilangan tiada sah wudunya. Dan jika niatkan akan menyejukkan badan, menghilangkan daki juga pada petang wudunya, saat bawah hendaklah ingat ya akan niat wudunya ketika itu. Karena jika tidak ingat ia akan dibayar ketika niscaya tiada sah barang dibasuhnya. Kemudian niat yang tersebut itu karena dipulih sarif halangan yang menolak niat, maka hendaklah diulanginya basuh dia serta niat wudu. Nawaitul wudu li tabrid, saya berwudu untuk mendinginkan anggota. Lalu berwudu kadasa. Kenapa jadi kadasa? Karena tidak ada tabrid ibadah. Mendinginkan badan itu kan ada ibadah. Wudu ditahsis oleh Rasulullah dari Al-Quran dengan ada cara dan seterusnya. Nggak ada caranya. Bagsilu wujuhakum aydikum, nah itu ada. Jadi kadang kalau dirubah. Artinya kalau dirubah tetap aja niat tamnya berubah ada sah. Orang tadi berniat berwudu, nah itu wudu aliyah hada asgari. Kalau saya basuhlah muka ya, basuh tangan. Di waktu membasuh tangan berubah niat. Nah apa berubahnya? Aku hanya untuk mendingini badan aja. Tak berarti atau menghilangkan kotoran aja ada, dicak di tangan. Yang pertama sampai tangan sah, wajiblah di tangan 5 ulang. Kalau kada diulangnya maka tangannya sudah ada sarif yang membatalkan niat wudu, terputus itu. Ada sahnya ditarusakan.
karena ada niat kecuali merubah bahasa. Dari itu oleh beliau di waktu ia mengulang membasuh tangan tadi serta niat wudu. Artinya kan kalau baru wudu sudah basuh muka, tangan, sapu kepala, kaki, teruskan sampai selesai. Jadi ibadahnya. Maksud beliau adalah apabila seseorang tidak mempunyai ilmu bisa berubah. Bisa berubah dengan wudu karena ada ilmu itu tadi menengati kita melarangnya pada sah itu. Kalau ada ilmunya bebarang ilallah itu. Untungnya itu ada mengaji biar dengar aja. Ihtilaf ulama orang menyekutukan antara ibadah dan olehnya adakah diberi pahala ya atasnya atau tidak. Kata Ibnu Abdissalam tiada diberi pahala ya atasnya atas itlaq. Sama ada terbanyak bais akhir atau tiada. Kata Ibnu Ghazali diberi pahala ya atasnya ya terbanyak bais akhirah. Yang jadi pahala atasnya jadilah dia. Maka Syekh Ramli dalam Nihayah. Beribadah kita sebenarnya selama ada niatnya sesuai hadis. Ibadah itu bisa salat, bisa puasa, sunnahnya berzikir dan seterusnya. Fardunya bisa zakat, sunnahnya bisa bersedekah. Di waktu bersedekah kita misalnya memberi makan orang, kasih bungkus untuk majelis, ibadah sebenarnya itu, tapi niatnya lain beribadah. Ada bersedekah niatnya itu, campurannya ada yang lain, supaya aku ibadahkan orang-orang kaya, kayak itu sekalinya. Hanya bercampur. Ujar Ibnu Abdissalam ada dia pahalanya Mujahidin. Ujar Imam Ghazali ternyata banyak tujuannya bersedekah aja ada aja pahalanya. Maksudnya apabila kita menggawi memang untuk kita bersedekah ada usaha lagi dicampur-campur, ambillah yang terbaik. Awal 20 bungkus tapi nang nyaman dimakan orang. Kepala iwak ada nyaman banget. Iwak kering kepalanya pulang bah. Sama mau orang itu usaha membungkus gitu. Beli supan aja. Orangnya pedagang sebelah tangan. Kepala iwak lihat kan kali cocok nih. Yang kepala kawi iwak tauman, iwak haruan cocok aja nih. Lain tanggana kepala iwak sapat. Itu maksudnya itu lah bersedekah itu diperbaikilah supaya nyaman jadi makan orang. Aman kadindak sekali kan nyaman kita. Maulah bingung kita jadinya. Maknanya misalnya seminggu hanya rekawa karena ada rezeki, minggu berikutnya ada rezeki ada apa-apa. Itu bahasa melatih sedekahnya tadi, tapi nyaman baik jangan bebareng aja. Kalau bayi iwakan Banyuwadi aja bahasa lalu juga Banyuwadi orang Banjar itu wadi oh ya wadi yang dimasak mah tadi nyaman juga siapa yang makannya. Artinya kita nyaman makan tuh orang nyaman juga, kita kada nyaman juga orang. Kayak apa sedekahnya? Hanya anak pahala ada. Nak bersedekah nang nyaman nang bagus, ada bagus, ada nyaman dimakan orang, datang ke rumah dibuang orang juga sekalinya. Jadi sia-sia, tabuang batu 1.000 rupiah yang tabuang sayangnya duit 1.000 rupiah. Jikalau bersedekah 1.000 rupiah itu dengan sempurna, bernilai di dalam surga.
bisa menolak aja kubur 1.000 aja lagi ya sabungkus nasi itu bang gak ada kayak memperhatikan dong main-main aja. Banyak aja kadang kalau aja kita kadang mampu 20 kadang 10 kadang 5 tapi nyaman dimakan orang, biarkan makannya Tuhan ini kan makan ada apa-apa, bisa aja memasak buliknya nah. Tuhan orangnya akan dia bisa memasaknya, artinya kan apa-apa itu maksud kita isi dari ini masalahnya. Orang yang menyekutukan ibadah dan yang lainnya adakah diberi pahala ya atasnya atau tiada? Kata Ibn Abdissalam tiada diberi pahala. Kan sia-sia sayangnya tuh duitnya walaupun sedikit aja. Atas itlak sama ada terbanyak bais niat akhirat atau kada. Kata Imam Ghazali pahala atasnya apabila tak banyak niat bais imbias ya niat hati akhirat. Jika tiada maka tiada di pahala atas ini Syihlami dalam Nihayah. Orang besar sabadataan para aulia sabadataan malah jadi kita untuk nalasi. Bisa aja itu memakai coba dengan tenang jiwa. Pasal orang jangan merasa dibunguli orang kayak itu bang. Dia pikir itu asal dibunguli orang kita aja makani orang kanyang seorang kada. Nah ini ayah dunia ini begana ada mati kan modelnya tak ada paham sih. Hasil yang dirajikan resinah jatuh padanya bahwasanya orang mengkasat ibadah diberi pahala ya atas sekadar kasatnya jika sekutukannya ibadah dengan perkara lain pada dia sekalipun sama atau kasat ibadah lainnya atau bersamaan. Ibnu Hajar kurang lebih dengan Syekh Ramli dan Imam Ghazali. Selesai pembicaraan tentang umpamanya ya ujar sidin umpamanya. Nah ini umpama sidin orang wali itu terjadi seharian jika mengambil udhu pada tepi sungai umpamanya telah dibasuhnya sekalian anggota udhunya kan kedua kakinya juga yang belum dibasuhnya tiba-tiba jatuh ya ke dalam sungai terbasuhlah kedua kakinya ya adalah teringat hadasnya ia ada keduanya kakinya malaikat apabila ingat ia akan niat ia adalah terangkat hadasnya yang pada kedua kakinya dan apabila ingat ia akan niat pada ketika itu karena terbasuh kakinya itu tidak dengan fi'irah basing aja ada bersalahan dibasuhkan dia angkatlah hadasnya jika tiada ingat akan niat pada ketika itu sekalipun. Ini rata-rata orang bahari yang ini kan bakaran nih bahari berwudu tuh di tepi sungai. Orang bahari lah saat jaga-jaga ada takutan buaya. Wudu situ buaya ada kan cungkung ada apa? Tahu ya ini melihat buaya buka pada ulut. Kalah kita orang bahari ular kayak apa aja tatap jaga danai aja ada apa? Kita ini salah genangan garing bisa. Lihat muntung ular itu. Nah kita kenapa kadang-kadang memang kita kada terlatih tauhid yang dilatih adat aja kerjaan adat. Baudulah seseorang itu di tepi sungai maknanya baudu itu boleh aja di manakah selama tempatnya bersih kan itu maknanya ini. Selesai dah berniat lalu disatukan basuh muka tadi karenanya ya basuh nyapu kepala tangan nyapu kepala waktu membasuh kaki kita gugur waktu kita gugur nah itu ada ingat lagi berwudu gugur ada ingatnya basahlah betis naik orangnya maka itu juga udah basah kada basuh lagi aku basah sudah kada sah udah sih karena di waktu tak gugur itu di situ kada ada kasat nanying haja niat tuh kada ada kecuali waktu kita gugur tadi ingat aku ini berwudu salajur aku basuh kaki kalau digagara-garakan sedikit-dikit sah wudunya. Jadi niatnya itu ada tanda kasatnya tuh kada kawan juga kada ada kasatnya itu
Demikian lagi jika berdiri seorang dalam air, maka mengambil wudhu ya, dan dibasuhkan anggota wudhunya, melainkan yang tinggal kedua kakinya di dalam air itu juga. Keluar ia dari itu serta lalai tiada ada kasat basuh kakinya. Ketika berjalan keluar itu, tiada terangkat hadas kedua kakinya. Kesalahan jika dikasatkan basuh kakinya ketika ia berjalan, terangkatlah hadas kedua kakinya. Dan jika tiada ingat, ia akan niat sekalipun. Tapi niat simbol tiada memutuskan hukum niat yang terdahulu. Jika ada, ia sudah putus sekalipun. Karena bosnya niat simbol itu dikehendaki padanya karena maslahat melihara air wudu, umpamanya daripada mustahab. Orang berwudu di dalam sungai berdiri, tapi enggak lentur aja sungainya, ada dalam basuh muka, basuh tangan, pala tadi sapu, langsung naik juga kaki itu. Ada lagi bahan warna itu kada sah, harus ada kasat kaki tadi. Jadi gerakkanlah kaki itu walaupun dalam sungai. Jadi sah wudu seorang atas kaul yang pertama, jika niatkan pada wudunya mengharuskan dan mensunatkan pada wudunya seperti baca Quran atau hadis ilmu syar'i, ilmu alat baginya seperti masuk ke dalam masjid, ziarah kubur, nanggung kitab ilmu syar'i, mendengar hadis fikih, ketika marah menanggung mayit, dan setiap yang mensunahkan pada wudunya. Ya, adalah sah wudunya dengan mengharuskan suatu sekali tersebut itu seperti dikata pada lafaznya, nawaitu wudu istibati qiraatil Quran, sajaku berwudu mengharuskan baca Quran. Nawaitu istibati Quran, sajaku mengharuskan baca Quran, karena saat tersebut diharuskan serta hadas. Dia adalah mengandung kasat yang tersebut, kasat mengangkat hadas. Jadi niatnya akan tersebut terus, dan niat yang kami bilang seperti nawaitu wudu qiraatil Quran, sajaku mengangkat hadas karena baca Quran, saya sah wudunya. Langsung aja kada boleh. Ada berbuat wudunya, saya menyengaja berwudu untuk mengharuskan baca Quran atau untuk baca Quran boleh aja, tapi saya menyengaja untuk mengharuskan baca Quran kada tambahi wudunya kada sah. Nah, apa artinya ini? Jangan diubah daripada wudu yang sudah dilepaskan kan. Kayak apa yang kita boleh kayak itu maksud, jangan diubah-ubah lagi. Kayak itu aja kesimpulannya. Sunnah wudu itu di waktu orang baca Quran wudu, karena kan kada menyentuh, juga menyentuh kan wajib. Orang baca hadis wudu, orang baca ilmu syar'i wudu, ilmu agama, baca ilmu alat nahu syarat wudu sunnah, masuk ke dalam masjid wudu sunnah, ziarah ke kubur wudu juga sunnah. Bawa kitab hadis kah, kitab apakah sunnah wudu, pandangan orang majelis ta'lim sunnah wudu, hadisnya fikihnya. Di waktu emosi naik syarat benar orang itu sudah tahu lagi habang deh muha mata bin mencileng bawa wudu dulu. Jangan dibawa lalu bertambah kayaknya diri kita ini diulah ada itu pangkat dia bahaya. Darahnya itu naik ke kepala panasnya, baik itu ditambahi hayalan hati ini ayah sarik itu disebut marah. Kalau tahu lagi ya, ada sadar jadinya, itu berbahaya. Bawa wudu dulu. Sunnah artinya waktu sarik itu bawa wudu. Jadi bertenang diri sedikit. Itu kan masalahnya. Sunnah wudu menanggung mayit, menanggung bawa orang meninggal dunia, baik untuk disalatkan atau untuk ada kubur, berwudu dan barang sebagainya. Banyak lagi isinya menyata hubung kepada pekerjaan ibadah sunnah berwudu walaupun kada diperintah. Walaupun kada diperintah harus berwudu, boleh berwudu kada apa cuma bagus berwudu. Itu kesimpulan di makna sunnah tadi. Demikian lagi tiada sah wudu dengan tiada khilaf jika diniatkan mengharuskan bagian yang tiada disunahkan padanya wudu, seperti mengunjungi ibu dan bapak, ini orang datang di pergi-pergian, mengiringkan jenazah, keluar karena pergi-pergian, akad nikah, puasa, pakai pakaian masuk ke dalam pakan,
Ya niatkan dengan udhu sembahyang pada tempat najasah yang tidak dimaafkan, tiada rasa udhunya karena ia bermain-main juga. Tahu ada orang ini bakamih berniat berwudhu, nah, karena itu main-main namanya bakamih orangnya itu juga. Besok dulu bakamihnya ini berwudhu, ini sambil bakamih sambil berwudhu, kan itu yang dimaksud beliau tuh bermain-main dan ada sahnya itu. Jadi kalau diingatkan pada udhunya mengharuskan baca Quran, maka madailah. Jika tiada membadai maka mengharuskan sembahyang. Jika tiadalah membadai itu bersalahan dengan barang jika diingatkan dengan harta yang kalaukan zakat hartanya yang gaib. Ia selamat, dan jika tiada maka akan zakat harta yang hadir maka itu memadai juga. Tapi udhu dengan berbeda harta. Orang tadi boleh aja sekarang ada besi harta rumah ada di balik papan di Banjar, tapi ada emas rumah hartanya nenek sampai sudah setahun masuk zakat kayak apa aja tetap kayak wajib diniati. Kalau orang kan zakatnya walaupun orangnya di balik papan hartanya di Banjar, amunnya hartanya maling ngambil, artinya bawanya maling nih, kayak apa aja nih, cuma ada yang hartanya tapi udah dibawa maling. Nah lalu zakatnya itu ada bersyarat milik. Jadi milik kita tuh ada milik kita, kalau dibawa maling kan ampe dia milik kita, milik maling namanya. Nah itu kan dia dizakati lagi. Supaya jangan salah memaham harta nang gaib itu harta nang kadada hadir, tapi hendak berzakat hartanya kada hadir di depan kita, adanya di Banjarmasin tapi milik kita. Nah ini masalahnya, nang gaib hilang ada lagi milik kita ngadanya kan kayak itu. Masalah zakat itu mengeluarkan tuh milik kita, lain milik kita kada boleh mengeluarkan. Bos 1 miliar seorang berjakatnya mana bisa, bos wajib berjakatnya, kecuali nya mewakilkan ke kita duitnya juga kan kayak itu, duit seorang kan mau. Nah ada syaratnya miliknya. Nah itu beda awan tadi masalah apa bodoh tadi beda dengan makna harta. Baru perbedaan yang itu bahwa wudu itu ibadah badan, zakat ibadah harta, ibadah badan itu lebih picik karena tiada malami akan niabah kesalahan ibadah harta. Wudu kan apa diganti-ganti, nak orangnya tahan wudu. Inilah di zaman Syekh Ibn Hajar dalam Syarah Ubab dan Haya. Jikalau tersalam setengah anggota orang telah berniat wudu dan mandi dengan sebab gugur ke dalam air atau basah akan anggotanya oleh orang yang lain, padahal adalah niatnya pada kedua masalah itu, padahal adalah niatnya pada kedua masalah itu putus, tiada ingat ia akan niat, kata saya tiadalah madi akan niat itu karena ketiadaan fi'il serta niatnya. Jika dijatuhkan akan dia oleh orang lain ke dalam sungai dengan digagahi, maka berniat di dalam air itu mengangkat hadas, saya sahlah wudunya. Tara salam na bahasa kita tinggalam orang berniat kalau tinggalan orangnya pertama anggota orang tadi tahu mandi sebab gugur jatuh ke dalam air. Satu, padahal adalah niatnya pada kedua masalah putus. Berniat, setelah berniat takajud gugur orangnya tinggal lalu niat wudu tadi tahajud. Apa hukumnya? Nah itu maknanya. Kesehatan adalah memadai akan dia ada boleh karena ketiadaan fi'il serta niat.
gawinya itu kada berniat gugur atau orang lain tadi basakan anggotanya oleh orang lain, orang nang gugur cabur lalu basah muha menyambur daripada orang gugur itu tetap ada hukum membasuh muha. Kenapa? Karena kayak tasimbul. Apa maksudnya ini? Oh, sekalinya harus hati-hati dalam beribadah. Isinya itu. Ibadah harus ada niat dan harus benar. Tidak ada kata ibadah itu main-main atau orang lain. Tidak ada. Kitalah yang menentunya. Karena hubungan kita dengan Allah, napa aja ibadahnya. Jadi apa aja ibadahnya. Jadi kita itu menentukan saudara. Jangan Allah Ta'ala sembahyang kepada Allahu Akbar, selesaikan sembahyangnya sampai salam. Kita penentunya. Ada wujud niat dan benar. Arti benarnya itu kayak parukunnya itulah yang digawi. Niatnya ada tapi kada benar ya ada beribadah juga. Sesuaikan niat sembahyang gawe sembahyang niat sembahyang kan baca Quran. Nah ini kan lopot maka Allah Akbar tadi. Itu ambil Quran duduk. Nah itu main-main Allah Ta'ala. Artinya sesuaikanlah dan lakukanlah yang benar sesuai kadar kasat awal. Yang sembahyang selesaikan sembahyang assalamualaikum baru ambillah Quran, baca Quran. Kalau memang dia tahsis untuk baca Quran waktu beribadah itu masih sembahyang adanya. Nah ini kadang berubah. Jadi nang kita penentu seluruhnya yang akan majlis taklim niatnya dalam makna kita untuk agama, untuk diri kita niat ilmu nang berdoain Allah nyuruh Rasulullah sudah. Ada lagi bercampur apa niat untuk memang majlis mendengar ilmu majlis apa aja kayak apakah rintangan kayak apa ada harungi lagi karena untuk itu tadi tujuannya sudah selesaikanlah. Setelah itu baru apa tadi hendak digawe lagi kayak itu niat hendak majelis taklim tengah jalan kawal kita berukuan dulu berukuk tengah jalan belum sampai ke majelis pasimbahan orang. Nah ini main-main Allah Ta'ala karena orang siapa-siapa niatnya. Kenapa maka berukuk? Karena bulikannya ya berukuk. Situ tadi niat dan benar melakukan. Niat dan benar inilah yang dua. Rata-rata itulah makna istiqamah. Semestaqamu ada wujud niat dan benar. Seluruh apa aja hidupnya ini ada memang ada rintangan bahasa orang ujian bahasa kita ke Allah Ta'ala, rintangan kepada makhluk. Contohnya adalah orang paling mulia kekasih Allah Nabi Muhammad. Jadi di waktu berdakwah menyebarkan agar supaya orang selamat tapi ada juga rintangannya. Apalagi nang kita lain orangnya salah Quran dan seterusnya. Baik nang menuntut ilmu atau nang mengajarinya kayak itu. Hanya yang diniatakan sudah Allah nyuruh, Rasulullah nyuruh, selesai jalan terus. Talingan ditutup, jangan terlalu banyak berdedangan mata, jangan terlalu melihat yang apa-apa. Lillahi ta'ala sudah. Tidak tertahan untuk kita. Paling 2 hari 3 hari ampih, ada sanggup ke situ aja. Kenapa orang bilang kebanyakan pandir ya ini kan muntung pandirnya banyak, muntungnya banyak juga kayak apa menangati orang pandir muntungnya banyak. Sikung, 2 ikung, 3 ikung, 100 muntung. Mulut nentana, pandirnya macam-macam pandir seorang mau mendengar talingnya.
Coba telinga berenai juga. Itu siapa salahnya? Berarti seorang kada bujur niatnya kan kayak itu. Tanya Allah Taala penentu. Karena sini contoh-contoh ini sebenarnya isinya ke diri kita. Sedin kada mau contoh-contoh dalam ibadah wudu aja. Orang berniat wudu sekalinya wudu, maka terputuslah niat waktu wudu ini nggak lagi berwudu. Basahlah muha, basahlah tangan. Bagaimana hukum? Tetap pada sah. Karena kan ada wujud gawian menying haja. Ugur aja akhirnya orang bahirnya ugur, udah basuh apa aja langsung bercelana. Nah, mana bisa tetap pada sah najis masih itu. Basuh dulu di dalam sungai ini. Aja naik bercelana. Itu nih hukum. Kayak itu juga nih masalah hidupnya kayak itu juga. Bisa lagi itu sudah tahu ulang dah biar anu tuhuk dia dibacakan kayak itu juga mulai guru-guru kita membahari kayak itu juga madahkan dah ada beberapa kayak itu kan apabila memang niat kebaikan teruskan kayak itu kan. Apabila ada halangan tutup telinga tutup mata kayak itu kan dah. Kenapa? Tujuan seorang apa? Apakah karena Allah atau karena yang lain? Ya, karena yang lain pasti kada tahan rintangan karena yang lain juga. Mulai bahari sudah tuh mulai kita ibadat baru lahir kayak itu sudah orang madahkan sampai menjalani hidup sampai tua sampai kayak itu aja juga ada berbeda-beda. Kitab yang dibacakan kitab orang tua juga orang dahulu juga. Nah, apa aja kitabnya seluruhnya orang dahulu juga baca. Kitanya aja lagi nih. Ada hendak melihat orang ngalihinnya karena mati nang menyambut rupa kita juga. Dalam sembahyang yang dimanakan rupa kita juga panakanlah rupa hancur leburkan kepada afal Allah. Contoh ya kan ada lagi kita ya bujur sembahyang masih ada ya belum. Sehingga ngalah lah biar apa aja biar mengatakan rupa seorang aja duduk rupa seorang ada lagi lah bisa menyambati orang karena rupa seorang kelihatan. Kalau mata kita tak melihat ke depan rupa orang macam kumat. Kalau si anu nih di pengalahian orangnya jangan lalu ditambah hati itu. Anda melihat rupa orang tadi. Nah ini pamalar berorangnya itu. Coba aja melihat orang tak ada rupa seorang aja ada ngalih. Itu makna tawajuh itu. Ada ngalih lalu ya, nyaman aja berjalan aja. Sahlan itu tadi lah kita panjang. Wallahu a'lam itu aja lah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, beri taufik hidayah kepada kita semua, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, auliya wa syuhada wasallim dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا سبي رسول الله أجمعين. اللهم صل سلامة في الدين وعافية في الجسد وجدة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار عند الحساب. ربنا قلوبا تملك رحمة لك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد نبيه وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم